Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak. Assalamualaikum Bu Farhana. Waalaikumsalam Ibu Kirom. Ya, gimana nih kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah hari ini sehat Ibu. Bagaimana Bu Kirom? Sehat juga? Ya, alhamdulillah saya juga sehat ya. Tadi itu Ibu mau ngobrol katanya ya sama saya. Tadi murid ada yang pesen gitu, katanya Bu Ana mau ngobrol. Kira-kira mau ngobrolin apa ya Bu? Iya nih Bu Kirom, saya tuh lagi butuh teman buat curhat, mau ngobrol karena saat ini tuh saya merasa lagi benar-benar butuh solusi gitu ya Bu, butuh bantuan untuk sharing tentang karakter murid-murid saya di sekolah. Jadi Ibu ingin butuh teman curhat gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan saya bisa jadi teman curhat yang baik ya buat Ibu. Iya Bu. Ibu ingin meningkatkan karakter anak tuh biar jadi lebih baik, lebih soleh, begitu ya Bu? Iya betul sekali Bu. Ya, oke. Karena waktu kita juga cuma sebentar nih. Jadi nanti di akhir dari obrolan kita itu apa yang pengen Ibu dapatkan? Dari akhir obrolan kita malam ini, saya berharap bisa menemukan langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki karakter murid-murid saya, Bu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya Bu solusinya gitu, strateginya seperti apa. Amin. Oke. Menurut Ibu, apa yang bisa Bu Ana lakukan untuk dapat memperbaiki akhlak atau karakter murid-murid Bu Ana di sekolah? Kalau menurut saya, yang bisa saya lakukan secara pribadi ya Bu, dari awal saya bisa mengenali dulu latar belakang dari murid saya.
mengapa karakternya seperti itu. Setelah itu saya akan melakukan koordinasi dengan warga sekolah, yang pertama dengan kepala sekolah, untuk mendiskusikan beberapa program pendidikan karakter, juga beserta rekan sejawat, dan nantinya akan dituangkan melalui pembiasaan-pembiasaan seperti pembiasaan keagamaan, kemudian menerapkan budaya-budaya positif seperti menerapkan budaya 5S gitu ya di sekolah, dan juga nanti secara lebih jauh akan melakukan koordinasi dengan pihak orang tua mengenai pola asuhnya di rumah. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, wah hebat ya. Cukup banyak juga nih ya strategi yang sudah terpikir gitu sama Bu Ana. Tadi dari keempat hal tadi yang sempat saya catat, yang pertama Ibu akan mengenali latar belakang, lalu yang kedua berkoordinasi dengan warga sekolah, yang ketiga mengaplikasikannya dalam bentuk pembiasaan dan pembentukan budaya positif, lalu yang terakhir melakukan koordinasi juga dengan orang tua. Nah, kira-kira dari keempat strategi yang terpikir itu yang paling mungkin Ibu Ana lakukan dalam waktu dekat ini yang mana ya, Bu? Ya, untuk yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini, yang melakukan koordinasi juga ya dengan kepala sekolah, kemudian dengan mengoptimalisasikan pembiasaan gitu, Bu. Ya. Oke. Sekarang saat misalnya sudah terjalin ya Bu koordinasi dengan kepala sekolah, lalu melakukan pembiasaan. Nah, yang tergambar di benak Bu Ana tuh kalau karakter anak tuh udah baik, udah soleh, itu yang seperti apa kira-kira Bu? Ya Bu, yang pertama yang bisa dilihat sehari-hari saja dulu ya, dari perilakunya gitu ya. Untuk hal yang kecil saja dari mengucapkan salam seperti itu ya. Jadi kalau memang anaknya sudah terbiasa dengan karakter yang baik, anak itu tanpa kita minta, tanpa kita suruh, mereka akan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada seluruh gurunya, tanpa membeda-bedakan apakah itu wali kelasnya atau bukan gitu ya. Kemudian selain itu mereka akan terlihat memiliki kesadaran diri gitu ya dalam mengikuti pembiasaan-pembiasaan di sekolah seperti melaksanakan sholat duha di pagi hari dan juga melaksanakan sholat zuhur berjamaah itu tanpa harus disuruh atau diminta lagi oleh guru gitu. Kemudian yang bisa kita lihat juga dari menjaga kedisiplinan di kelas, mulai dari berpakaiannya, kemudian dalam belajar, menyelesaikan tugas, dan juga bersikap dengan teman-temannya. Seperti itu, Bu. Ya, jadi poin penting dari karakter murid yang baik itu tadi memiliki perilaku yang baik, contohnya 5S, lalu memiliki kesadaran diri untuk bisa melaksanakan sholat duha ataupun sholat zuhur berjamaah, lalu disiplin. Nah, sekarang kira-kira nih kalau misalnya dalam skala 1 sampai 10 karakter murid Bu Ana tuh ada di nilai berapa, Bu? Sebenarnya beragam ya Bu. Ada memang yang sebagian anak gitu ya, tapi hanya sebagian kecilnya yang sudah berada di level 7 ya. Tapi untuk yang kebanyakannya itu masih ada di skala 5. Jadi saya bisa menggambarkan karakter anak di sekolah saya ini baru 5. Ya, ada kemungkinan bisa naik lagi nggak tuh Bu nilai karakter muridnya? Misalnya di naik jadi rata-rata 8 misalnya atau 9 bahkan 10 mungkin? Iya Bu, tentu ya, kalau harapan itu pasti bisa. Saya yakin anak-anak saya bisa mencapai skala karakternya itu bahkan nggak hanya 9 ya, bisa sampai 10. Amin ya Bu. Ya, amin. Ukuran keberhasilan dari tadi ya rencana strategi yang sudah Ibu ceritakan itu seperti apa Bu? Ya, ukuran keberhasilannya tadi kan yang pertama saya akan melakukan koordinasi ya dengan kepala sekolah. Jadi nanti saya bisa melihat kalau rencana saya ini
sudah berhasil. Saya sudah mempunyai program sekolah yang memang benar-benar jelas gitu ya Bu ya, tujuannya apa gitu, kemudian pelaksanaannya mau seperti apa dengan melibatkan pihak siapa saja, dan sudah diefektifkan di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena pembiasaan ini kan memang sudah biasa berjalan, hanya masih belum maksimal, berarti nanti kalau sudah berhasil akan lebih optimal pembiasaannya gitu ya, diikuti oleh seluruh warga sekolah gitu. Kemudian yang ketiga, penerapan budaya positif itu tidak hanya melalui slogan ya Bu ya, tapi sudah dilaksanakan secara menyeluruh gitu. Dan yang terakhir, sudah terjalin adanya koordinasi dengan pihak orang tua. Jadi ketika kita mengkoordinasikan perkembangan anaknya gitu ya, karakter anaknya di sekolah, kami bisa mendapatkan respon positif dari orang tuanya di rumah. Seperti itu Bu. Iya. Ya, dalam melakukan strategi tadi yang sudah Ibu jabarkan ada 3 poin itu, kira-kira bakal ketemu sama kendala apa gitu Bu dalam menjalankan rencana tersebut? Ya Bu, kalau kendala nih ya, sebenarnya saya juga membayangkannya tuh pasti ada ya kendala. Seperti misalnya program yang kita rencanakan itu tidak selalu berjalan dengan mulus. Mungkin saja di tengah-tengah nanti terkendala dengan agenda atau kegiatan lain gitu ya, sehingga nantinya akan menghambat atau menunda gitu ya keberhasilan ini yang tadinya mungkin harus selesai dalam waktu 1 bulan ini. Tiba-tiba ada kegiatan lain yang memang mendesak harus didahulukan, mungkin saja program ini akan ditunda gitu. Kemudian untuk pembiasaan tadi itu juga mungkin kendalanya bisa ditimbulkan dari konsistensi ya, konsisten antara kami dari pihak guru dan juga para murid gitu ya. Kadang masih suka ada naik turun nih, kalau sekarang lagi semangat gitu ya, terus nanti tiba-tiba menurun, seperti itu kendalanya ya. Terus kira-kira apa nih Bu untuk bisa menangani kendala tersebut ya, kayak tadi misalnya ada program kegiatan lain yang agendanya tuh akhirnya bisa menunda program yang akan Ibu jalankan, atau misalnya tadi gimana sih caranya biar kita tuh bisa menjaga konsistensi semangat kita gitu ya untuk terus bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, baik Bu. Sepertinya untuk mengatasi kendala-kendala seperti itu, yang pertama kami ya para warga sekolah tuh harus memegang komitmen dulu. Jadi setelah kita menyusun program tersebut gitu ya, kita buatlah antisipasi apabila ada kendala. Jadi meskipun nanti ada agenda yang lain gitu yang mendadak, kita harus tetap konsisten menjalankannya, misalnya dengan cara berbagi tugas ya. Jadi nanti ketika ada beberapa orang guru yang memang harus mengerjakan agenda itu, bisa dihandle oleh rekan guru yang lain gitu, sehingga program masih tetap berjalan. Kemudian yang kedua, terkait konsistensi, kita harus selalu saling mengingatkan gitu ya Bu. Jadi apa tujuan kita di awalnya gitu. Tujuan kita di awal kan untuk meningkatkan pendidikan karakter anak gitu. Jadi kalau kita sedang menurun nih semangatnya, kembali lagi kita saling mengingatkan, ingatlah di depan kita itu ada anak-anak bangsa yang memang perlu tuntunan dari kita agar mereka bisa tumbuh berkarakter. Seperti itu Bu. Ya. Kira-kira kapan nih Bu mau mulai programnya? Iya Bu, persiapannya ya Bu, untuk program yang tadi saya rencanakan mulai minggu depan akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah saya, sehingga terwujudlah suatu program tidak hanya rencana ataupun program yang memang masih tersirat gitu ya, belum secara lengkap tercover di sekolah. Seperti itu Bu. Oh iya. Oke, kita udah ada di akhir
waktu ngobrolnya nih Bu. Kira-kira apa nih dari tadi kita diskusi ngobrol sana sini itu hasil dari diskusi kita itu apa Bu Ana? Iya Bu, alhamdulillah ya tidak terasa. Rasanya saya ingin masih lama nih ngobrol sama Bu Kirom, tapi alhamdulillah di obrolan singkat kita ini saya tidak terlalu pusing lagi nih untuk mencari langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan pendidikan karakter anak. Jadi saya sekarang sudah tahu apa yang harus saya lakukan secepatnya dan apa yang bisa saya lakukan untuk jangka panjang ke depannya dalam mewujudkan pendidikan karakter bagi murid-murid saya. Oke, alhamdulillah ya Bu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu 1 atau 2 minggu ke depan. Saya pengen tahu nih kemajuan karakter murid-murid Bu Ana tuh gimana ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Iya Bu, saya juga sangat bersemangat sekali nih Bu Kirom setelah berbicara dengan Ibu. Iya. Oke, wassalamualaikum Bu Ana. Selamat malam. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak